Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrawati. Saya dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 22101004. Baik, di sini saya akan melakukan gladi bersih untuk UAS Public Speaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2023. Pada kesempatan kali ini, untuk tidak memperpanjang waktu, saya sengaja tidak menggunakan mukadimah pada video kali ini agar durasinya cukup dengan isi saya. Baik, di sini saya mengangkat sebuah judul yang menurut saya sangat bagus dan sesuai dengan kehidupan kita pada zaman yang sekarang ini. Jadi mohon disimak dan didengarkan. Apabila ada saran atau kritik boleh dituliskan di kolom komentar agar baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, jadi saya akan menyebutkan judul yang saya angkat pada UAS saya saat ini, yaitu tentang homoseksualitas yang terjadi pada laki-laki yang menyukai laki-laki atau yang biasa kita sebut dengan gay. Nah, untuk di kota saya sendiri di Tanjung Pinang ini, gay itu memang belum terlalu ekspos atau terlihat, tetapi percayalah mereka itu ada di sekitar kita. Nah, mengapa saya mengangkat judul ini? Karena ini sangat membuat saya tidak berpikir kenapa orang seperti itu. Namun pada saat saya melakukan wawancara atau bertanya kepada orang-orang yang seperti itu yang saya kenal, ternyata alasannya akan saya bahas pada latar belakang mengapa seseorang itu menjadi gay. Nah, sebelum kita bahas mengapa seseorang itu menjadi gay, biasanya gay ini itu rentang usianya pada anak-anak remaja yang usia 14 tahun sampai ke atasnya. Nah, di sini kita akan membahas mengapa seseorang itu menjadi gay. Nah, biasanya mereka itu dilatar belakangi oleh trauma, rasa penasaran, konflik di dalam keluarga, konflik ekonomi, serta bullying dan penolakan dari lawan jenisnya. Berdasarkan hasil yang saya dapatkan dari narasumber saya, dia menyebutkan dulunya dia itu pernah menyatakan perasaannya kepada lawan jenisnya. Dia pernah menyatakan cinta kepada seorang perempuan. Namun beliau ini memang berada di suatu kelompok atau grup yang isinya itu semuanya wanita, dia hanya sendiri laki-laki di situ. Jadi orang-orang di luar sana menganggap bahwa dia ini bencong gitu. Jadi dulunya itu dia tidak gay, namun pada saat dia ditolak dan tidak diakui sebagai lelaki sejati, itu yang membuat dia, daripada aku cuman sebatas dikenal bencong, lebih baik aku jadi kayak yang doyan laki beneran gitu. Nah, kalau untuk yang dari kurangnya kasih sayang antar keluarga, penasaran dan traumatik, itu biasanya sama karena mereka itu ingin lebih melawan atau keluar dari zona nyaman. Nah, biasanya kalau untuk dari lingkungan keluarga ini, seseorang apabila sudah tidak diperdulikan atau terlalu dikekang dalam keluarganya, dia pasti akan melakukan sesuatu yang di luar nalar, atau semakin orang yang di dalam keluarganya bilang jangan melakukan itu, semakin dia ingin melakukan itu. Itulah mengapa mereka itu menjadi gay. Walaupun banyak faktor yang lainnya, namun di sekeliling saya biasanya karena hal itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara mengatasi seseorang yang gay, mengembalikan ke jalan yang benar. Sebenarnya mengembalikan seseorang yang gay ini agar menjadi seseorang atau lelaki yang normal itu sangat tidak mudah. Tidak hanya sekedar kita mengatakan jalan hidup kamu itu salah, itu tidak semudah itu. Namun sebenarnya
mereka itu bisa kembali ke jalan yang benar itu berdasarkan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, tugas kita sebagai rekan yang baik atau teman yang baik yaitu memberikan saran, selalu menjadi teman yang suportif, selalu mengajak mereka ke jalan yang benar, dan yang paling penting adalah kita membatasi mereka agar tidak berinteraksi atau tidak lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang sejenis mereka. Walaupun kita tidak tahu di mana dan siapa rekan-rekan mereka yang sama dengan mereka, tetapi lebih baiknya lagi kita mengontrol mereka agar tetap melakukan hal-hal yang positif dan hindari mereka dari hal-hal yang seperti itu dan selalu diawasi. Nah, di sini tuh saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya gay atau kelompok orang-orang yang melakukan homoseksualitas itu ada di sekitar kita, apalagi di Kota Tanjung Pinang. Walaupun kita tidak tahu di mana tempat mereka berkumpul, di mana komunitas mereka, tetapi apabila kita memiliki kenalan atau teman-teman yang sudah terjerumus ke dalam hal yang tidak baik itu, lebih baiknya kita membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar lagi dengan memberikan pencerahan-pencerahan yang masuk akal dan bisa mereka terima dengan lapang dada tanpa harus menjatuhkan mereka dengan kata-kata yang mungkin membuat mereka tersinggung. Jadi kita harus menghindari membuat mereka tersinggung agar mereka itu merasa nyaman dengan kita. Kita harus membuat mereka itu nyaman dan percaya dengan kita sehingga mereka itu dapat mendengar dan mencerna apa yang kita katakan dengan sepenuh hatinya. Jadi pesannya adalah memang tidak semudah yang dibayangkan untuk mengajak seseorang yang sudah terjerumus dalam gay ini untuk kembali hidup ke jalan yang benar, tetapi ada baiknya jika kita berusaha dan tetap mendukung mereka agar menjadi seseorang yang lebih baik untuk masa depan mereka dan kita semua. Baiklah, itu materi yang saya angkat pada UAS saya pada saat ini. Jadi semoga kita semua diberi pencerahan juga untuk saling membantu satu sama lain dan tidak apatis atau bodoh amat terhadap lingkungan sekitar kita. Sekian, apabila ada masukan tentang materi saya boleh ditambahkan di kolom komentar agar kita sama-sama sharing bagaimana cara mengatasi gay di lingkungan kita. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.